Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Arvina Putra akan menjelaskan kode saya ya untuk tugas MTS. Di sini kita akan menimbulkan dulu ya. Kita akan menimbulkan untuk ini ya, untuk formnya. Kita coba dulu. Oke, kita coba. Oke, ini di sini gimana aja. Soal sekolah ya salah satu kita tahun lulus 2023. Jalan sekolah kita coba IPS. Yep. Nah ya kita coba detik nama ibu, kita coba Mutia. Kerjaan kantor itu RP nomor telepon ya kita samain aja karena ini contoh. Untuk nah apa untuk ini kita pakai foto ini ya, kita pakai foto apa aja soal foto ini juga, dan kita coba foto lain ini kita ini oke. Langsung kirim. Nah di sini muncul pop-up untuk data sedang dikirim, mohon tunggu. Nah kalau oke ini muncul pendaftaran berhasil. Kalau kita coba call host pemetaan, nah di sini ada nama Karisma Arjuna. Ini kita coba berkas. Nah berkasnya muncul ya, jasa. Oke, di sini kita akan menjelaskan struktur penjelasan kode-kodenya, yaitu kita langsung mulai. Oke, di sini untuk HTML-nya ya seperti biasa lah, kita menggunakan div class container. Nah, container ini berfungsi untuk membungkus seluruh isi yang ada di form ini. Lalu di sini ada div class tab, div class tab, div class tab ini ya ini ya. Untuk step-step ini. Lalu di sini ada formula ya, formula kita pakai data pribadi dengan nama apa, dengan teks, type teks ya. Untuk nama ya pasti type teks. Lalu untuk email ya pasti type email, untuk telepon ya type telepon ya. Lalu untuk apa, tanggal lahir kita pakai date. Nah di alamat ini pakai teks ya, ya sama aja. Lalu di sini ada button kelas untuk button lanjut ya, dan di sini ada data pendidikan ya sama semua lah, tabnya tipenya untuk ini sama kayak data pribadi ini juga. Nah untuk laporan dokumen ini menggunakan type file, except ini untuk apa namanya, untuk menentukan untuk file yang diupload itu harus berformat apa. Ini kan saya masukin format JPG, JPEG, PNG, dan PDF ya. Di sini ada persyaratan dan ya konfirmasi ya. Ini doang ya untuk indeks HTML-nya.
Ya untuk style style CSS-nya juga itu kita saya memakai font Poppins ya dari sans serif dengan warna putih. Untuk kontainer ini kita buat 700 pixel, maksudnya untuk ya biar bisa dipakai di layar ukuran layar manapun lah dengan RG20. Lalu header ini kita teks align-nya center agar biar tengah ya, dan warnanya warna headernya itu biru. Lalu di sini ada steps. Nah, steps ini yang tadi yang saya kasih tahu itu yang 1 2 3 4 5 6 itu ya, bukan display flex ya, agar untuk berjajar gitu, stepnya itu ya, angka 1 2 3 4 5 6 itu jajar, dan kita kasih space within agar tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu rapat ya gitu. Ya untuk step yang belum di ini step yang belum dilalui itu kita pakai warna ungu ya, warna ungu, warna abu-abu, karena belum aktif. Kalau aktif ya kita pakai ini nih, warna biru. Lalu di sini ada progress bar. Itu yang di bawah step yang itu ada garis-garisnya itu, sama juga kalau belum dilewati itu, kalau nggak aktif itu warna abu-abu ya, kalau aktif ya warna biru, mengikuti seperti warna di step. Untuk backnya juga displaynya non, beraktifnya display block. Untuk label label itu yang ada di seluruh form itu ya. Untuk nah di sini ada buttonnya kita pakai warna hijau. Lalu di sini ada button over ya. Button over itu ketika buttonnya itu di kursor kita itu memasuki buttonnya, maka dia warna hijau terang ya. Kemudian displaynya flex ya, seperti itulah. Oke, kita lanjut ke script Java, script JS. Kita ini di sini mengambil konstan halaman, langkah, button lanjut, dan button kembali. Ini ya kita mengambil seluruh variabel yang berada di CSS dan HTML, yaitu back, titik step, lanjut, dan kembali. Lalu di sini const from, yaitu mengambil elemen ID formulir atau dari form. Di sini progress juga mengambil elemen dari progress, dan let index ini 0 karena ya anggap aja kita berjalan kan dari langkah 0 ke langkah 1. Nah, di indeks ini seperti begitu kerjanya. Lalu di fungsional tampil halaman ini, untuk halaman ya n, jika n sama dengan i ya maka akan aktif gitu loh. Seperti ya n ini kayak step-step itu yang 1 2 3 4 5 6. Jika n berada di jika i berada di n atau n itu, maka akan men-trigger aktif, yaitu ya halamannya di akannya itu akan akan ini ya, akan berwarna biru. Lalu di sini juga
sama aja stepnya. Jika N lebih kecil dari I, maka I plus 1, ya ini progres barnya akan bertambah. Jika N kurang dari I, maka I akan plus 1 bagi halaman length, ya panjang halaman, lalu dikali 100, jadinya ya misal pertama itu masih di 16%, lalu step kedua itu di 50% dan lain-lainnya. Itu untuk fungsi validasi konstannya input wajib, yaitu halaman I query selector input required atau text area itu harus diisi ya teks kayak teks di data pribadi itu required itu ya untuk dibutuhkan, tidak boleh dilewati ya untuk constant input of input wajib karena ini required. Makanya jika type checkbox ini belum dicentang, maka harap centang persetujuan sebelum lanjut itu yang ada di halaman terakhir. Lalu jika di ini input tab text box dan berisi nilai, maka ini harap isi semua field wajib sebelum melanjutkan itu ya kita harus mengisi semua data di sana ya agar ini bisa berjalan. Lalu di sini ada button lanjut, for each button kita menambahkan ini add event listener jika diklik ya. Jika yang tadi ini belum di input, harus mau input sheet. Nah, halamannya tidak valid atau tidak diteruskan ke halaman yang selanjutnya. Lalu di sini button kembali sama aja kayak ini, klik indeks kurang dari 0, maka indeks dikurangi, jadi balik ke halaman sebelumnya. Kalau submit ini ya ini PHP ini submit. Jika ya halaman terakhir belum divalidasi, maka ya nggak bisa ke sana. Kalau bisa sudah divalid, maka akan memunculkan alert yaitu pop up data sudah dikirim, mohon ditunggu. Yaitu ini tampilan halaman pertama saat awal ya, paling awal ya begini. Lalu di sini ya kita membuat database dulu. Saya membuat database pendaftaran mahasiswa dengan tabel bernama calon mahasiswa ya. Di sini sudah kita menggunakan use pendaftaran mahasiswa ini, kita menggunakan database pendaftaran mahasiswa, lalu ke tabel calon mahasiswa. Untuk ID ini integer, auto increment itu ya bertambah otomatis, dan primary key untuk yang utama
terutama varchar, email juga varchar, telepon varchar, tempat apa, TTL ini date untuk alamat itu teks, asal sekolah varchar, tahun lulus ini integer, jurusan varchar, ya semuanya varchar, tanggal daftar, timestamp, default, current timestamp ini untuk ya untuk mengetahui ID itu daftarnya itu kapan dan apa jamnya itu kapan seperti ini ya, ini contohnya. Oke, langsung kita menuju ke ini, kita pertama ke koneksi dulu ya. Koneksi ini bertujuan untuk menyimpan semua data yang ada di MySQL kita. Semuanya ini kita masukkan untuk apa namanya, untuk agar kita bisa mengakses database lewat kode kita. Nah, untuk submit ya kita menginclude koneksi.php yang tadi di sini kita includekan ke submit, lalu kita mengambil semua data yang kita masukkan tadi di form. Setelah kita pencet submit, nah itu arahnya ke sini, kita mengambil semua nama, email, telepon, dan lain-lain itu menggunakan expose. Kenapa expose? Karena di indeks HTML kita itu menggunakan metode post ini. Lalu untuk folder penyimpanan file yaitu kita menggunakan target upload. Nah, di sini semua data yang file yang diupload beserta foto itu kita simpan di sini. Lalu ini adalah apa? Ini ada function buat mengupload file yaitu as file name itu nama ini ya, nama filenya, lalu target ini target upload ini. Nah, ini target file, target sama dengan target field dengan base name file name itu nama original filenya, itu file type ini ya, mengambil tipe file yang valid yaitu JPG, JPEG, PNG, dan PDF. Di sini ada if, jika file dan upload types yang ada di HTML apa JS tadi jika tidak sama formatnya yaitu JPG, PNG, atau PDF, maka akan ditolak. Jika ini jika file-filenya ini berhasil diupload akan disimpan di file sementara, lalu jika tidak maka akan gagal. Lalu di sini ada as file KK, KTP, ijazah, dan foto menggunakan function upload file KK, KTP, ijazah, dan foto menggunakan target dir, yaitu target dirnya itu gimana? Di upload, jadi ini di upload ya. Lalu kita simpan ke database. Untuk query-nya yaitu $SQL ini untuk ya semacam mengakses SQL-nya, untuk menulis di SQL-nya ya, insert into calon mahasiswa. Yang di sini calon mahasiswa
ya ada nama, email, telepon, tanggal lahir, alamat sekolah, dan lain-lain. Values, nama, email, telepon. Ini ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
selanjutnya, maka akan muncul pendaftaran berhasil jika tidak terjadi kesalahan. Oke, di sini kita akan menjelaskan juga dengan edit. Pertama, di bawah ini ada yang koreksi PHP lagi. Lalu ini ada if iset get id ya. Iset ini mengecek apakah ada data atau variabel yang ada di itu, langsung di get id berapa, kita ambil dari select from calon mahasiswa where id is id. Lalu di sini if iset add update tuh kayak apa, nama, id, email, telepon, jurusan, asal sekolah. Ini kita ambil semua dari dari database. Lalu jika jika datanya ada di id itu, maka akan melakukan perintah SQL, yaitu mengupdate calon mahasiswa di database calon mahasiswa ini, di tabel calon mahasiswa dengan query nama, email, telepon, asal sekolah, jurusan, dan ID-nya itu berapa. Lalu di sini ada ya semacam doc type HTML ya, simple. Begini teks lainnya center ketika mahasiswa. Formnya jangan lupa untuk menggunakan metode post. Sini ada ID, type ID ini tidak ditampilkan ya, semuanya require ini sama ya, dibutuhkan. Kita contohkan langsung, kita buka tampil. Nah, kita akan mengubah ini nomor 2 yaitu Martin Price. Muncul pop up, Anda akan masuk halaman edit data mahasiswa. Di sinilah berguna, kita akan menggunakan Martin Joseph mungkin dengan email @gmail.com. Nomor kita ubah ya gini, asal sekolah di SMAN 3 misal, jurusannya bahasa. Nah, data bahasa diperbarui, dan langsung kembali ke form tampil dengan data yang diperbarui. Kita cek di SQL dari refresh. Nah, ini Martin Joseph. Ini kita berubah ya. Nah, begitulah kira-kira. Lalu di sini ada tampil ya, sama seperti tadi kita menginputkan konektor PHP. Lalu di sini ada if iset get hapus. Kalau tadi kan is get id, nah ini hapus untuk menghapus data.
dengan mengecek iset apakah ada data di ID tersebut. Kalau ada, kita bisa menghapus. Lalu kita di sini ada result count query untuk select from calon mahasiswa terkait tanggal descending atau ke bawah. Lalu di sini ya sama seperti yang lain, ada HTML dan CSS. Di sini kita membuat tabel, kita nomor, nama, email, telepon ya. Lalu di sini ada juga PHP pembalikan PHP. Nah, di sini jika tidak ada maksudnya di sini jika ada hasilnya, maka halamannya itu menambah satu ya. Di sini ya menampilkan sesuai ID ya. Untuk ada nama, email, telepon, asal sekolah, jurusan, dan di sini ada kakak, jasa dan lain-lain. Di sini ada JavaScript juga untuk alert. Ketika konfirm hapus bisa, maka apakah muncul alert apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika sudah, akan kembali ke folder. Kita contohkan, di sini ya kita akan menghapus Martin Joseph. Kita hapus, oke. Kita berhasil dihapus, akan muncul pop-up. Nah, jika kalian bertanya jika pertanyaannya ini hapus sama dengan 5 ini apa sih? Hapus sama dengan 5 itu ya ID-nya tadi di MySQL juga ini ID-nya berapa? Martin Joseph ID-nya 5. Jika kita menghapus Karisma Arjuna, ini akan berubah menjadi 6. Nah, untuk tambah data kita coba tambah dulu. Nah, tambah data ini ya bekerja lah seperti biasanya. Kita ini langsung saja kita apa aja di mana sekolah ya 23 mungkin 2022 jurusan Tekno, namanya kita sebagai contohnya kita ambil yang tadi, lanjut detailnya ya ambil sini. Nah, kita coba apakah komitmen ya seperti biasa lah. Ini bisa kita langsung ke tampil. Nah, tambahkan ini, tambah katanya ya mungkin segitulah kira-kira.